Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan untuk proyek kita, yaitu proyek Mauni Showroom. Saya Bagus Ardi, Wijaya Kusuma, kelas S6K, dan ini Saya Asrul dari kelompok 4 kelas 6 S6K. Dan saya Yes. dari Hah? Saya Willy Ivan, dari S6K kelompok 4. oke, sini saya ingin menunjukkan untuk menunjukkan proyek yang udah kita buat, dan program visual. Oke, di sini menu login ya. Login. Di sini ada username, password. Sini udah saya buat ya username dan passwordnya. Tinggal dimasukin aja. Jadi untuk passwordnya 01, passwordnya 01. Berhasil. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Halaman utama. Di sini ada master, transaksi, dan laporan. Dan master terdiri dari pelanggan, data tambah mobil, stok mobil, dan admin. Transaksi di sini ada faktur, penjualan, dan laporan atau report ini ada pelanggan, stok mobil, faktur, dan penjualan. Sini saya mau jelaskan di bagian pelanggan. Nah, ini bagian pelanggan ya. Ini kita bikin baru di sini kita isi. Di sini udah ada saya buat tadi ya. Ini saya bikin lagi sebagai contoh. Dari pelanggan 005, 005. Nama pelanggan. Contoh Ardi. Terus admin, ya. Untuk nomor telepon, yang telepon, isi. Oh, ini kita simpan. Berhasil. Oke, masuk ya di sini. Dia masuk ke tabel, tabel baru ini. Data yang baru. Dan di sini ada menu edit. Itu kita pilih dulu mana data yang kita mau edit. Contoh yang barusan saya buat tadi. Kita mau edit jadi Ardi Wijaya. Pria kan tetap sama. Ataupun dirubah jadi ke cewek, wanita itu juga bisa. Alamat juga bisa diubah. Coba jangan. Lihat edit. Oke, ubah ya. Sini. 005 Ardi Wijaya bertambah. Alamatnya bisa berubah. Sama. Ini untuk ID juga bisa dirubah. Jenis kelamin bisa dirubah. Jenis telepon bisa dirubah. Jika kita sedang melihat kayak gini kan di sini ada datanya ya muncul. Nah, jika kita ingin buat baru, tinggal pencet klik. Nah, itu otomatis langsung kosong. Nanti kita tinggal masukkan data barunya. Terus di sini juga ada menu hapus. Di sini contoh saya tadi baru buat, saya hapus coba ya. Oke, hilang ya di tabel ini. Data yang baru yang saya buat hilang, udah nggak ada. Terus juga kalau misalkan mau cari data nih, misalkan datanya ada banyak nih, ratusan atau ribuan. Itu biar gampangnya kita cari dari ID pelanggannya. Contoh, A01. Ada langsung ya. Sini, sudah dari cepat. A004, D004. Udah, berubah. Oke, ini keluar. Kembali lagi ke halaman. Halaman utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, eh, saya akan melanjutkan part dari penjelasan menu tambahan data mobil. Ini adalah bagian interface dari tambah data mobil.
kita akan mencoba untuk menu tambah NB. Kita memasukkan untuk tipenya. Ini ada. Stok sudah dibuat. Stok hanya sebagai contoh dan statusnya ready. Lalu kita pencet data tambah. Ya, data berhasil disimpan. Ini data yang telah kita buat tadi. Nah, untuk tombol clear berfungsi untuk menghapus data yang ada di kolom. Dan selanjutnya untuk tombol edit, ada cara ini, kita klik data tersebut. Jika kita ingin mengubah tampilannya, contohnya tipe, kita akan ubah menjadi mungkin spot. Lalu kita edit. Edit berhasil berubah. Freight, mobil freight tadi tipenya sudah berubah menjadi spot. Untuk tombol hapus, itu contohnya kita ke print, ke klik, lalu kita hapus. Dan data berhasil dihapus, tidak ada nama Wilfried. Selanjutnya untuk data pencarian, eh, kita bisa memasukkan kode mobil untuk mencari jenis atau tipe mobil yang ingin kita cari. Pokoknya kita ingin mencari mobil expander, kita bisa memasukkan kode NG03. Ya, lalu akan tampil expander data yang kita cari. Selanjutnya, saya akan membahas menu stok mobil. Tampilannya hanya berupa data mobil yang ready. Dan sini hanya ada tombol untuk pencari. Dan kita akan coba, contoh kita mencari mobil Outlander dengan kode ST001. Ya, tombol cari berfungsi. Selanjutnya, menu admin. Menu admin ini berfungsi untuk masuk ke menu login. Saya akan mencontohkan membuat ID saya. Contoh, 002, nama admin saya, Srul, ini admin, ya, on, alamat, Jakarta. Lalu kita masukkan passwordnya, 002, kita samakan dengan ID agar mempermudah. Simpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita keluar untuk mencoba data admin yang tadi kita buat. Kita masukkan username yang tadi kita buat, Cosmo92, dan kita masukkan passwordnya di bawah. Nah, login berhasil. Artinya data admin yang kita buat tadi sudah berhasil. Dan di sini ada tombol edit. Tombol edit berfungsi untuk mengubah. Kita klik datanya, mungkin Asrul, ingin ditambah namanya jadi Rahman. Kita edit. Data berhasil dirubah, nama menjadi Asrul Rahman. Untuk tombol sama seperti sebelumnya untuk menghapus apa yang ada di kolom. Dan lalu kita coba fungsi hapus. Terus berhasil. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya lanjut, saya Wilifan dari kelompok 4. Ini menu transaksi ya. Untuk transaksi ada dua, ada faktur sama penjualan. Kita mulai dari faktur. Untuk faktur ini pertama-tama kita membuat kode fakturnya dulu, semisal A3. Nah, ini data
buktinya kita cari. Ini kita cari Asrul. Untuk data mobilnya Xenia. Nah, untuk nomor platnya kita kasih P 69 RR. Kita tambah. Oke, data berhasil. Nah, di sini data pembeli Asrul dengan mobil Xenia sudah muncul. Kemudian ini di sini ada menu edit. Dan kita akan mengedit nomor platnya. Kita edit jadi 8795. YY. Oke, kita edit. Nah, di sini nomor platnya akan berubah. Nah, kemudian di sini ada juga menu hapus. Kita akan hapus pelanggan Ardi. Kita hapus. Yes. Oke. Nah, di sini data pelanggan Ardi akan otomatis kehapus. Kemudian kita kalau misal klik ini, tapi kita ingin input kode faktur baru, kita tekan clear ya. Nah, nanti kita bisa ngedit lagi. Terus di sini ada daftar faktur, ini untuk pencarian. Misal data ini ada ratusan atau ribuan, kita bisa cari di sini. Misal A3, kita cari. Nah, yang muncul akan kode A3, yaitu nama pelanggan Asrul dengan nama mobil Xenia. Oke, untuk menu faktur, kita lanjut ke menu penjualan. Nah, menu penjualan ini kita awal membuat kode nota. Kode nota ini dibuat dari kita, A3, 003. Nah, kemudian di sini ada kode faktur. Kode faktur ini yang kita buat dari awal tadi, ada kode faktur. Tadi kita buat nama pelanggan Asrul. Nah, di sini ada diskon. Diskon ini kita bisa, misal kita 10%. Maka dari harga 200 juta menjadi 180 juta. Bisa kita tambah. Oke. Nah, di sini kode nota 003 atas nama Asrul ini harganya 20 juta, diskon 10% menjadi 180 juta. Kemudian kalau kita mau edit diskonnya, kita bisa, misal kita edit jadi 20%. Nah, harga ini kita tambah, kita edit. Nah, diskon ini akan berubah menjadi 20%. Potongannya jadi 160 juta harga Xenia. Kemudian di sini ada sama, kita ada menu cari. Kita misal cari 002. Kita cari. Nah, yang muncul kode notanya hanya 002. Misal kita mau ngedit, cuman kita nggak jadi ngedit. Kita mau ngisi nota baru. Nah, kita akan klik clear. Nah, maka di sini akan tampilannya clear kosong lagi, kita akan buat nota lagi. Gitu. Kemudian kita bisa juga hapus data seperti di awal tadi, yang faktur kita hapus. Nah, ini otomatis kode nota 001 akan terhapus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan, saya Rizky, saya dari kelompok 4, kelas 3, kelas 4. Saya ingin melanjutkan laporan. Nah, di sini pembahasan kita laporan. Nah, pertama kita akan membahas laporan data pelanggan. Nah, untuk laporan data pelanggan ini kita sudah ada data 4 data. A001, B002, C003, D004.
Nah, untuk data laporan ini dapat kita print, dan di convert menjadi PDF, oke. Dan dapat kita save juga. Datanya dapat kita save menjadi Word dengan nama report penjualan. Oke. Untuk laporan data pelanggan akan kita cek apakah sudah sesuai dengan kode-kode yang ada. Oke, di sini ada kode ID pelanggan. Ada A001, B002, C003, D004. Sudah sesuai ya. Apakah data laporan tersebut dapat berubah jika di data ini kita rubah? Untuk data ini kita rubah kode alamat Depok menjadi jadi data berhasil diubah. Kita cek apakah data pelanggannya berubah. Oke, ke atas kode A001 nama pelanggan Bagus Ardi, pria yang sebelumnya beralamat di Depok berubah menjadi Manggarai. Oke, untuk data tersebut apakah akan connect ketika kita hapus, apakah akan berkurang? Kita akan mencoba ya. Oke. Kita akan menghapus data A001. Oke. Nah, untuk data A001 itu sudah terhapus ya. Dikarenakan tadi kita sudah melakukan action delete. Jadi untuk datanya sudah sesuai ya. Berikutnya kita akan membahas laporan stok mobil. Oke, untuk laporan data stok mobil itu sama perihalnya seperti data uh, laporan pelanggan dapat di-save menjadi Docsword. Oke, dan dapat di-print juga, dan action tersebut bisa dilakukan untuk laporan-laporan yang lain. Untuk laporan data stok mobil akan kita cek ini. Stok mobil. Untuk laporan stok mobil itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan kode yang berbeda-beda. Ada 9 data. Kita bisa cek di data stok mobil apakah ada 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk data laporan stok mobil itu sudah sesuai ya. Jadi connecting dengan data yang tersedia. Untuk data faktur, laporan data faktur, kita di sini ada 2 data. ID fakturnya A1, A2 dan A3 atas nama Willy dan Aslu. Oke, di sini Willy dan Aslu membeli mobil dengan merek Sigra dan Xenia. Oke. Kita coba cek data faktur ya. Data faktur di sini kita ada A2 dan A3. A2 dan A3. Untuk data faktur kan kita coba ubah
Untuk platnya, apakah berubah? Plat yang sebelumnya B7367ABG akan kita coba ubah ke B2429 PCE. Data berhasil dilakukan. Nah, kita coba cek data itu laporan data panggilan. Oke, data ID faktur A2 atas nama Willy yang sebelumnya PCG berubah menjadi B2429 PCO. Untuk data ini sudah terhubung ya. Dan untuk data faktur, apakah akan terupdate ketika kita melakukan action delete dan datanya akan berkurang di laporan data? Kita coba hapus, konfirmasi dialog, data berhasil dihapus ya. Selanjutnya kita akan coba cek di laporan data faktur. Untuk laporan data faktur yang sebelumnya ada kode A2 yang nopolnya sudah kita edit menjadi PCO, sekarang sudah hilang ya karena tadi sudah kita hapus. Oke. Selanjutnya kita ke data faktur penjualan. Data faktur penjualan di sini ada dua data dengan ID nota 002 dan 003 dengan diskon masing-masing 20%. Oke. Selanjutnya untuk penjualan bisa kita cek di sini ada kode yang sama 002 dan 003 dengan diskon masing-masing 20%. Untuk mengecek apakah laporan data penjualan ini tersinkronasi dengan data yang ada, kita coba ubah diskonnya. Oke, data berhasil diubah. Kita coba cek. Oke. Atas ID nota 002 kalau pembelinya beli, diskonnya sekitar 20% menjadi 10%. Oke. Kita coba apakah data penjualannya tersinkronasi ketika kita melakukan action hapus ini atau dilewat. Di sini untuk konfirmasi dialognya, apakah Anda ingin melakukan push? Yes. Data berhasil dihapus. Lewat, kita coba cek lagi. Data penjualan yang sebelumnya ada dua, sekarang hanya satu. Kosong dengan ID nota 003 nama pembeli Asrul ya. Yang diskonnya 10% sudah hilang karena sudah kita lulus. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan perihal laporan pelanggan, stok mobil dan faktur dan penjualan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.